Film Wicked for Good 2025 ini nyeritain tentang petualangan seru dua penyihir yang awalnya kelihatan beda banget. Ada Elphaba yang dikenal sebagai penyihir jahat dari barat dan Glinda, penyihir baik dari utara. Tapi di balik perbedaan mereka, ternyata keduanya punya kisah persahabatan yang gak disangka-sangka. Lewat berbagai tantangan dan konflik, mereka belajar arti percaya, pengorbanan, dan kekuatan persahabatan yang sebenarnya. Cerita ini masih berhubungan dengan dunia dongeng klasik seperti The Wizard of Oz, tapi dibawakan dengan sudut pandang yang lebih emosional, hangat, dan penuh keajaiban. Film ini dibuka dengan pembangunan Jalan Bata Kuning. Bertahun-tahun setelah Elphaba, Cynthia Erivo menentang sang penyihir, Jeff Goldblum, dan Madame Morrible, Michelle Yeoh, dan melarikan diri dengan Grimmery, yang membuatnya mendapat reputasi sebagai penyihir jahat dari barat. Hewan-hewan Oz dipaksa oleh tentara sang penyihir untuk bekerja membangun jalan tersebut. Elphaba kemudian terbang turun untuk membebaskan hewan-hewan dan menakut-nakuti para tentara. Penduduk Oz sekarang hidup dalam ketakutan terhadap Elphaba dalam Everyday More Wicked yang diperparah oleh propaganda Morrible terhadapnya. Sementara itu, Glinda, Ariana Grande, telah dipromosikan untuk bekerja bersama sang penyihir dan Madame Morrible, dan masih menggunakan Fanny, Bowen Yang, dan Shen Shen, Brownwing James sebagai antek-anteknya. Morrible mengundang Glinda ke kantornya untuk menunjukkan sebuah mesin yang menghasilkan gelembung sehingga Glinda dapat melayang dan memberi kesan bahwa dia menggunakan sihir untuk terbang. Sebuah kilas balik singkat menunjukkan Glinda muda, Scarlet Spears, menerima tongkat sihir sebagai hadiah ulang tahunnya, dan semua anak berkumpul untuk menyaksikan dia menciptakan sesuatu yang ajaib. Sayangnya, disinilah Glinda menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan sihir. Pelangi muncul yang diyakini anak-anak sebagai akibat dari perbuatannya. Tetapi dia mengungkapkan kesedihannya kepada ibunya yang mencoba menghiburnya. Glinda melayang turun ke Munchkin Land untuk peresmian Jalan Bata Kuning. Syukurlah, aku tak bisa lebih bahagia lagi. Fiyero, yaitu Jonathan Bailey, yang sekarang menjadi Captain Gale Force, terkejut oleh Glinda dan Morrible ketika mereka mengumumkan pertunangan Glinda dan Fiyero kepada penduduk Oz. Meskipun mereka berdua secara pribadi membahas kekhawatiran mereka untuk Elphaba, Glinda juga tampaknya tahu bahwa Fiyero hanya menyetujui pertunangan itu untuk membuatnya bahagia, dan bukan karena dia membalas perasaannya. Setelah Glinda menyalakan kembang api dan efek asap, Elphaba terbang masuk dan mencoba menulis "Penyihir kita berbohong" di awan. Morrible menggunakan sihirnya sendiri untuk memanipulasi kata-kata dan menulis "Oz mati" untuk menanamkan lebih banyak ketakutan pada penduduk Oz. Fiyero dan anak buahnya, ditambah Chistery dan monyet-monyet terbang, mengejar Elphaba sampai mereka sampai di hutan. Fiyero memberitahu anak buahnya bahwa dia tidak melihat Elphaba, dan Elphaba kecewa melihat bahwa Fiyero sekarang juga memburunya. Dia memiliki fantasi singkat tentang dirinya bersama Glinda, Fiyero, Nessa Ross atau Marissa Bode, dan Boq atau Ethan Slater, semuanya menghabiskan waktu bersama di sebuah ladang. Nessa telah menjadi gubernur Munchkin Land setelah kematian ayah mereka, Nessa dan Elphaba. Dia juga menjadikan Boq sebagai kepala pengawalnya. Ketika Boq mengetahui bahwa Nessa akan memaksa hewan-hewan di Oz untuk bepergian hanya dengan izin, Nessa membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin penduduk Oz berpikir bahwa dia seperti saudara perempuannya. Boq memutuskan untuk pergi, hanya untuk mengetahui di stasiun kereta api bahwa hak bepergian penduduk Munchkin telah dicabut berkat Nessa, berlaku segera. Elphaba terbang di atas Jalan Bata Kuning dan melihat bahwa hewan-hewan melarikan diri dari negeri itu melalui terowongan di bawah jalan. Di antara mereka adalah Dulce Bear, Sharon D. Clarke, yang merasa bahwa Oz tidak lagi aman bagi hewan-hewan. Elphaba mencoba meyakinkan hewan-hewan untuk tetap tinggal. Tidak ada tempat seindah rumah. Tetapi mereka diganggu oleh singa penakut, Coleman Domingo, yang dikenali Elphaba sebagai anak singa yang dia dan Fiyero bebaskan dari kelas mereka. Singa itu membuat hewan-hewan lain percaya bahwa Elphaba telah menculiknya dari satu-satunya rumah yang pernah ia kenalnya, dan bahwa Elphaba sejahat yang dipikirkan semua orang. Hewan-hewan terus menuju ke bawah terowongan meskipun Elphaba mencoba meyakinkan mereka sebaliknya. Elphaba mengunjungi Nessa yang masih tidak ingin berhubungan dengan saudara perempuannya, dan juga membenci kenyataan bahwa ia tidak datang ke pemakaman ayah mereka, meskipun ayahnya tidak pernah menyayangi putri sulungnya. Elphaba mencoba meminta bantuan Nessa untuk membantu hewan-hewan, tetapi Nessa menginginkan bantuan Elphaba terlebih dahulu.
Ia ingin semuanya kembali seperti saat mereka mulai sekolah bersama. Penyihir jahat dari timur. Elphaba menggunakan Grimeri untuk menyihir sepatu Nessa, mengubahnya menjadi warna merah delima, dan memberinya kemampuan untuk terbang. Bok kembali setelah mengetahui pertunangan Glinda dan Fiyero. Karena mengira Nessa baik-baik saja tanpa dirinya, Bok mengakui perasaan sebenarnya kepada Glinda. Marah, Nessa mencoba menggunakan Grimeri untuk menghasilkan mantra yang akan membuat hati Bok menjadi miliknya. Namun hal ini menyebabkan hatinya mulai menghilang dari dalam dirinya. Elphaba mencoba membuat mantra penangkal untuk menyelamatkannya. Akibatnya, Bok berubah menjadi manusia timah. Elphaba pergi, tetapi Bok kini dipenuhi amarah yang penuh dendam. Para penduduk Oz berkumpul di kota Zamrud untuk pernikahan Glinda dan Fiyero. Elphaba mengunjungi teman lamanya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dan Glinda setuju untuk pergi bersamanya menemui sang penyihir. Sang penyihir dan Glinda mencoba meyakinkan Elphaba untuk bergabung dengan mereka dalam luar biasa, karena hal itu telah menyatukan kembali Elphaba dan Glinda. Elphaba mengatakan dia akan setuju dengan syarat sang penyihir memberikan kebebasan kepada hewan-hewan Oz. Sang penyihir setuju, dan Elphaba mulai berbicara kepada Chistery dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan monyet-monyet lainnya telah bebas, sehingga mereka terbang dari istana. Saat upacara dimulai, Glistery menunjukkan kepada Elphaba sebuah ruangan tersembunyi yang berisi hewan-hewan lain, termasuk Dr. Dilamon yang terperangkap dalam sangkar, dan banyak dari mereka telah kehilangan kemampuan untuk berbicara. Sang penyihir muncul dan mencoba membela diri, tetapi Elphaba menyadari bahwa dia selalu berbohong dan bersumpah untuk melanjutkan perjuangannya melawannya. Dia membebaskan hewan-hewan itu, dan mereka menyebabkan kekacauan selama pernikahan. Fiyero dan para penjaga menangkap Elphaba yang menyerang sang penyihir. Jadi, Fiyero memerintahkan anak buahnya untuk membawa air, karena orang-orang sekarang percaya bahwa air dapat membunuh Elphaba. Namun, Fiyero berbalik melawan sang penyihir dan membantu Elphaba melarikan diri, dengan Glinda menyemangati mereka. Setelah mereka pergi, Glinda memberitahu sang penyihir dan Madame Morrible bahwa mereka dapat menyebarkan rumor tentang Nessa yang dalam bahaya, yang akan memancing Elphaba kepada mereka. Mengetahui Elphaba lebih pintar dari itu, Morrible berencana untuk menyebabkan perubahan cuaca. Elphaba dan Fiyero berhasil sampai ke hutan untuk bersembunyi. Di sana, mereka mengakui cinta mereka satu sama lain, as long as you're mine, dan tidur bersama. Sementara itu, Glinda berjalan di antara reruntuhan upacara. I'm not that girl, reprise. Morrible mulai menciptakan badai di seluruh Oz yang menghasilkan tornado dahsyat. Tornado itu membawa sebuah rumah dari dunia lain, tepat ketika Nessa sedang menuju ke Munchkinland untuk mencari Bok. Dia mendongak dan melihat rumah itu roboh menimpanya. Di hutan, Elphaba mendengar teriakan Nessa dan melihat tornado dalam pikirannya, jadi dia bergegas untuk membantu. Setelah kecelakaan itu, seorang gadis muda dari Kansas bernama Dorothy Gale atau Bethany Weaver dan anjingnya, Toto, terbawa oleh tornado. Glinda telah tiba di tempat kejadian dan memberikan sepatu Nessa kepada Dorothy, lalu mengirimnya ke kota Zamrud menusuri jalan bata kuning. Elphaba tiba dan marah karena Glinda memberikan sepatu Nessa kepada Dorothy. Keduanya bertarung, tongkat sihir melawan sapu terbang, hingga Fiyero dan para prajurit tiba. Fiyero mengancam akan menembak Glinda jika para prajurit tidak membiarkan Elphaba pergi. Mereka membiarkan Elphaba melarikan diri bersama monyet terbang, tetapi para penjaga menangkap Fiyero. Elphaba kembali ke tempat persembunyiannya dan dengan panik mencari di Grimmery untuk menyelamatkan Fiyero. Tidak ada perbuatan baik. Dia menemukan mantra yang mencegahnya berdarah atau terluka, tetapi mantra itu secara efektif mengubahnya menjadi orang-orangan sawah. Dorothy akhirnya bekerja sama dengan orang-orangan sawah Fiyero, manusia tinah Bok, dan singa penakut saat Morrible membawa mereka ke penyihir. Penyihir memerintahkan mereka untuk mengembalikan sapu Elphaba, imbalan agar keinginan mereka dikabulkan. Bok mengumpulkan massa Ozian yang marah. March of the Witch Hunters menghasut mereka melawan Elphaba dengan mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya, Fiyero dan singa. Glinda melihat masa itu dan mulai menyadari bahwa dia mengikuti orang yang salah, the girl in the bubble. Dia pergi ke Madame Morrible hanya untuk mengetahui bahwa dialah orang jahat sebenarnya yang menyebabkan tornado yang menewaskan Nessa. Setelah Morrible mengancamnya, Glinda melarikan diri menunggangi kuda secara diam-diam untuk pergi menemui Elphaba. Elphaba mengirim monyet-monyet terbang untuk menangkap Dorothy agar bisa mendapatkan kembali sepatu Nessa. Dia menahan gadis itu sebagai tawanannya sebelum Glinda muncul untuk mencoba berbicara dengan Elphaba.
Mengetahui bahwa masa akan datang untuknya, Elphaba memutuskan sudah waktunya untuk menyerah. Tetapi dia meminta Glinda berjanji untuk tidak memberitahu penduduk Oz tentang jati dirinya yang sebenarnya, agar mereka masih memiliki seseorang, Glinda, untuk didukung. Keduanya menegaskan kembali persahabatan mereka yang dalam dan penuh kasih, for good, sebelum Elphaba menyuruh Glinda bersembunyi. Dia menyuruh Dorothy keluar dan menyiramkan seember air ke Glinda yang tampaknya akan membunuhnya. Glinda menyaksikan dengan berlinang air mata saat Dorothy pergi dengan sapu. Saat Glinda menangis di atas topi Elphaba, Chisteri muncul dan berbicara untuk pertama kalinya, sebelum memberikan Glinda botol ramuan hijau yang selalu dimiliki Elphaba sebagai kenang-kenangan dari ibunya. Glinda pergi menemui penyihir dengan botol itu, yang dikenali penyihir dari perselingkuhannya dengan ibu Elphaba dan Nessa, sehingga mengkonfirmasi bahwa dia adalah ayah kandung Elphaba. Diliputi rasa malu dan penyesalan, Glinda memerintahkan penyihir untuk cuti selamanya, yang dilakukannya dengan menaiki balon udara panas. Sebelum membantu Dorothy pulang, Glinda juga berbicara dengan Morrible untuk terakhir kalinya, sebelum menyuruh monyet terbang membawanya pergi sebagai hukuman atas kejahatannya. Glinda menjadi penguasa baru Oz. Glinda menyelesaikan ceritanya kepada para Munchkin, dan menyuruh hewan-hewan itu kembali ke Oz, tempat mereka seharusnya. Dr. Dilamont terlihat kembali ke kelasnya, begitu pula dengan Dulce Bear dan yang lainnya. Dia juga menerima gelarnya sebagai Glinda yang baik untuk penduduk Oz. Fiyero terlihat mengeluarkan Elphaba dari tempat persembunyiannya karena Elphaba memasukkan kematiannya, tetapi mengatakan bahwa Glinda tidak boleh tahu bahwa dia selamat. Elphaba juga mengatakan kepada Fiyero bahwa dia masih tampan di matanya. Mereka berangkat untuk memulai kehidupan baru bersama, tetapi Elphaba dan Glinda terus saling mengingat. Ya, a wicked good finale. Creamery yang sekarang berada di tangan Glinda mulai hidup untuknya, sementara Elphaba dan Fiyero berjalan ke padang pasir, meninggalkan Oz selamanya. Ketika kebenaran mulai terungkap, dunia tak lagi melihat pahlawan dan penjahat dengan cara yang sama. Bayang-bayang takdir perlahan menelan harapan. Elphaba harus menerima kenyataan pahit, bahwa terkadang menjadi kuat berarti harus berdiri sendirian. Dicemooh, diburu, dan dijadikan simbol ketakutan, namun jauh di dalam hatinya, ia tetap berjuang mempertahankan kebaikan yang tak pernah dipahami dunia. Di sisi lain, Glinda terjebak di antara cahaya dan rasa bersalah. Mahkota kebaikan yang ia kenakan ternyata terasa begitu berat, karena di balik senyum yang harus ia tunjukkan kepada Oz, tersimpan kehilangan yang tak bisa ia ungkapkan. Persahabatan mereka tidak hancur, hanya berubah menjadi kenangan yang hidup dalam luka. Dua jiwa yang pernah berjalan berdampingan kini dipisahkan oleh pilihan, pengorbanan, dan takdir yang kejam. Dan saat legenda terus diceritakan, dunia mungkin hanya mengingat siapa yang disebut baik dan siapa yang disebut jahat. Namun jauh di balik cerita itu, tersimpan kisah tentang dua sahabat yang sebenarnya hanya ingin dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.